Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam, selamat siang Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak. Ya, hari ini pertemuan kelima ya. Jadi di sistem berkas. Jadi ada dua materi ya. Yang materi di sini saya kasih nama 5A, 5B gitu ya. Jadi karena materinya nggak terlalu banyak ya digabung saja. Oke, yang nanti akan kita bahas itu ada organisasi berkas primer sama organisasi berkas sekuensial gitu ya. Oke, langsung saja untuk yang berkas primernya. Oke, latar belakang ya, di sini kita membahas itu bagaimana cara mengorganisasi dan mengolah informasi dalam bentuk rekaman yang disimpan dalam sebuah berkas ya. Kemudian lebih fokusnya lagi itu nanti kita akan pelajari tentang strukturnya dalam organisasi berkas, atau istilahnya organisasi file sama saja ya, organisasi berkas itu sama maknanya. Ini memiliki tujuan yang pertama adalah memungkinkan untuk dilibatkannya data dalam ukuran volume yang sangat besar ya. Jadi sudah dari awal itu saya jelaskan kalau kita belajar sistem berkas itu kita menganggap bahwa datanya itu sangat banyak sekali gitu ya. Jadi volume atau jumlah datanya itu sangat besar. Kemudian memungkinkan dicapainya pengolahan ya terhadap data yang disimpan dalam berkas tersebut dengan level kinerja tertentu ya. Jadi dari data yang sudah disimpan yang ukuran volumenya sangat besar itu bagaimana bisa bisa kita olah gitu ya. Bisa kita olah supaya mendapatkan informasi yang kita inginkan ya. Jadi misalnya untuk di sini level kinerja, jadi kalau dilihat dari usernya itu kan level, kalau kita bayangkan aplikasi gitu ya, jadi level-level di dalam aplikasi itu kan banyak ya, jadi tergantung usernya siapa gitu ya. Misalnya level mahasiswa, setingkat mahasiswa gitu ya, atau level setingkat kaprodi, level setingkat dekan. Nah itu, nah kira-kira dari data yang ada itu data yang sama gitu ya, itu kan hasil pengolahannya pasti berbeda-beda karena tujuannya kan berbeda-beda. Mahasiswa datanya yang diolah itu untuk apa gitu ya. Kemudian kaprodi, dekan. Nah biasanya untuk pejabat-pejabat tinggi itu ya hasil pengolahan datanya itu ya tujuannya untuk ini ya, ya bisa berupa laporan gitu ya, yang intinya nanti dari laporan itu jadi pejabat-pejabat tinggi itu bisa membuat keputusan tuh ya, atau rencana kedepannya di tahun untuk tahun setelahnya gitu ya. Jadi dari hasil pengolahan data yang sudah ada, misalnya data penjualan misalnya tuh ya, dari suatu dealer gitu ya, penjualan mobil gitu ya. Jadi misalnya dari tahun, nah ini tahun 2021 2020 lah gitu ya, 2020 kan sudah habis. Nah itu diolah gitu ya datanya, 2020 tahun 2020 ke bawah itu diolah datanya. Nah sehingga didapatkan kesimpulan gitu ya berupa laporan. Nah nanti yang akan mempengaruhi kira-kira rencana di tahun 2021 ini seperti apa. Misalnya di tahun-tahun sebelumnya itu penjualannya berkurang gitu ya. Nah mungkin kurang promosi atau gimana gitu ya. Nah jadi ada data pendukung ya hasil pengolahan ini yang kira-kira dapat menjadi bantuan ya untuk membuat rencana ke depannya, misalnya di tahun 2021. Seperti itu ya biasanya level kinerja. Tapi kalau setingkat mahasiswa, misalnya kalau di sistem informasi akademik ya, yang diolah datanya ya mungkin data-data yang sudah, misalnya mata kuliah apa saja yang kalian sudah ambil gitu ya.
kemudian dihitung SKS-nya, apakah misalnya nanti ingin mengambil KKN itu ya, KKN, PKL atau TA, kan ada syarat ini ya, jumlah SKS yang sudah terpenuhi berapa gitu ya. Nah itu kan bisa diolah dari data yang sudah dipunyai oleh setiap mahasiswa gitu ya. Nah misalnya kalau KKN itu ya, kalau nggak salah itu sekitar 90 SKS ya, kalau nggak salah ya, saya lupa juga ya, misalnya seperti itu ya. Jadi bisa dihitung ya dari mata kuliah yang sudah kita ambil dari awal, dari semester 1 ya. Nah, kira-kira apakah sudah mencukupi 90 SKS? Kalau belum kan ya nanti kan sistemnya ya, kalau misalnya kalau di SIA ya mungkin untuk pilihan KKN-nya nggak nyala gitu ya, nggak nyala pilihan pada saat pengisian KRS. Nah seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, memungkinkan dilakukannya pengolahan yang berbeda terhadap data yang disimpan dalam berkas untuk keperluan yang berbeda pula ya. Nah, sebenarnya ada kaitannya juga ya, karena setiap orang itu kan misalnya disajikan suatu data ya, data yang sama, pasti setiap orang itu punya tujuan yang berbeda dari data yang sama itu ya. Tujuan yang berbeda itu berarti kan butuh pengolahan data yang berbeda ya, supaya mendapatkan ya informasi ya sesuai dengan keperluan dia gitu ya. Nah misalnya kalian disajikan misalnya data curah hujan gitu ya, data curah hujan dari suatu kalau di tempat stasiun lah gitu ya, stasiun. Biasa kalau kayak di Lombok itu ada beberapa stasiun yang mengukur curah hujan gitu ya. Nah itu bisa dari tahun ke tahun, dari bulan ke bulan itu dicatat gitu ya. Nah itu akan ada kadang-kadang orang yang bisa memanfaatkan data itu ya. Misalnya memprediksi curah hujan di bulan berikutnya, bisa seperti itu. Nah tapi kalau ada orang lain yang diberi data itu, nah karena dia nggak punya tujuan dari data itu kan, ya nggak bakalan diapa-apain juga gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi setiap orang tuh beda tujuan, beda keperluan, jadi pengolahan datanya pasti berbeda gitu ya. Begitu juga kalau misalnya prediksi itu menggunakan algoritma gitu ya, misalnya pakai back propagation gitu ya misalnya, atau algoritma genetika gitu ya. Nah itu kan beda-beda ya, alur dari setiap algoritma itu pasti memiliki pengolahan data yang berbeda juga gitu ya, dalam mengolah data seperti itu. Nah biasanya kalau untuk algoritma ini butuh data yang sangat banyak ya. Jadi ada proses trainingnya, ada proses testingnya. Nah, di training ini kita melatih data gitu ya, ada proses testingnya, ada pengujian data apakah sudah valid nggak hasil yang didapatkan. Nah itu ya, jadi semua itu sebaiknya, biasanya ya kalau algoritma itu semakin banyak data semakin akurat hasil yang didapatkan gitu ya. Nah gitu ya, jadi beda-beda lah tingkat pengolahannya, pengolahan data. Kemudian menyediakan informasi yang memungkinkan dilakukannya tugas-tugas khusus ya. Jadi dari data yang sudah kita dapat gitu ya, yang sudah kita punya itu, kita bisa mendapatkan informasi ya, itu ya, yang bisa digunakan untuk ya tujuan khusus gitu ya, tujuan tertentu gitu ya. Misal kayak tadi yang ya algoritma tadi ya, kan setiap alur itu punya langkah-langkah yang memiliki tujuan tertentu ya.
Misalnya tujuannya outputnya harus bentuknya seperti ini gitu ya. Yang satu langkah yang lain outputnya harus seperti yang B gitu ya bentuknya misalnya. Nah, itu kan jadi uh, tujuannya yang memiliki tugas-tugas khusus. Nah, sebelum lanjut, nah mungkin saya tanyain kira-kira apa sih beda data dan informasi itu menurut kalian? Ada yang bisa kasih pendapat? Beda data dan informasi. Gimana? Ada yang bisa? Saya Pak, Ya, coba. menurut saya perbedaan data dan informasi itu kalau data itu hasil yang didapatkan dari lapangan tapi masih masih mentahan belum diolah, sedangkan informasi itu hasil olahan dari data yang didapatkan. Kira-kira hasil olahan data itu kan berupa informasi ya. Kira-kira bentuk informasi itu seperti apa menurut kamu atau kalian? Informasi itu sesuai dengan tujuan, biasanya sesuai dengan tujuan data tersebut diolah. Nah, misalnya ini ada contoh misalnya eh, apa ya? Inilah suhu aja lah suhu kamar gitu ya. Suhu kamar itu jadi ada data mentah. Jadi kita merekam data itu mungkin setiap 10 menit itu disimpan datanya. Ya kita rekam datanya mungkin ya pakai aplikasi gitu ya. Kita buat aplikasinya pakai sensor suhu gitu ya. Nah itu kan didapat misalnya setiap 10 menit itu misalnya nilainya ada 30 derajat, ada 31 derajat, nanti 10 menit berikutnya turun 29 derajat. Nah, kira-kira informasi apa yang bisa didapatkan kalau bentuk datanya seperti itu? Kan tadi kan tergantung Informasi perubahan suhu ya. perubahan suhu. Kira-kira informasi apa? Iya, Rata-rata Rata-rata suhu dalam waktu yang diinginkan. rata-rata. Oke, kalau yang lain gimana? Ya, rata-rata. Ya, biasanya informasi ini berupa kesimpulan gitu ya, kesimpulan. Jadi misalnya tadi kan 30 derajat, 31 derajat, 29 derajat. Nah, nanti kan ada 30 sampai 29 tuh rentang suhu tuh termasuk apa kan gitu ya. Nah, kira-kira menurut kalian apa? Tentang misalkan ada dingin, ada sedang, ada panas. Nah, kira-kira gimana kalau informasinya yang didapat? Oh, nanti misalkan kan ada data dari misalkan suhu sepersekian sampai suhu sepersekian, nanti bakalan dari data itu bakalan diolah untuk dibuat klasifikasi mungkin misalkan dari suhu 30 sampai suhu 34 itu kategorinya panas, itu informasinya. Begitu, Pak? Ya, oke, betul ya. Jadi seperti itulah informasi. Jadi ya berupa kesimpulan. Oh, ya klasifikasi gitu ya, dikategorikan. Oh, berarti pada saat ya tanggal berapa gitu ya, pada saat itu berarti dia masuk kategori panas gitu ya. Nah, mungkin nanti kalau di luar negeri kan ada musim salju kan pasti dingin kan minus minus derajat gitu kan. Jadi kan bisa dikategorikan seperti itu. Oke, jadi seperti itulah ya. Jadi informasi. Jadi biasanya ya nggak mirip seperti data mentah, tapi setelah kita olah ya dapat kesimpulan misalnya seperti tadi panas. Misalnya data mentahnya kan tadi angka ya 30 derajat, 31 derajat. Nah itu kan tapi kita olah jadi ya kesimpulannya oh lagi suhu panas gitu ya. Jadi masuk kategori panas. Oke gitu ya. Oke,
Kemudian pembahasan tidak hanya berhenti pada pemilihan struktur data yang sesuai dengan kebutuhan, ya, tapi juga kita perlu melihat efisiensi waktu ya. Jadi dari sisi efisiensinya baik dilihat dari sisi waktu maupun ruang penyimpanan ya. Jadi semakin cepat diolah data itu gitu ya. Jadi hasil pengolahan datanya cepat keluar gitu ya. Dan ruang penyimpanannya selalu mencukupi gitu ya. Nah itu ya sebagai alat ukur gitu ya. Jadi istilahnya adalah matriks ya. Ya metrik ini sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya. Itu metrik ini ya istilah lain dari alat ukur gitu ya. Alat ukur kira-kira termasuk efisien dan efektif kah itu ya aplikasi yang ada tersebut. Nah seperti itulah ya, jadi alat ukurnya. Ya kalau dari waktu kan pasti lumrah ya, kita pasti pengen cepat gitu ya, pengen cepat dan hasil olahannya baik dan benar ya. Ya intinya benar, hasil olahannya benar. Tapi kalau cepat tapi hasil pengolahannya salah kan, ya buat apa gitu kan? Ya nggak berguna juga seperti itu kalau hasilnya salah. Nah, ya. Kemudian mengambil fokus pada 3 organisasi berkas utama ya. Nanti kita akan bahas ini satu-satu, ada sekuensial, ada langsung, dan sekuensial berindeks ya. Jadi 3 organisasi ini memiliki kemampuan untuk diproses dengan metode pemrosesan dan pengaksesan yang berbeda ya. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, pengaksesannya itu berbeda-beda ya antara organisasi ini. Jadi ini sama ya, organisasi file, organisasi berkas itu sama istilahnya. Jadi kalau organisasi berkas sekuensial, dia hanya bisa kita akses secara sekuensial gitu ya. Misalnya contohnya adalah pita magnetis, kaset rekaman gitu ya, misalnya lagu gitu ya. Kalau kita putar lagu kan ya berurut gitu ya, jadi dari lagu 1 gitu ya selesai, lanjut lagu 2 gitu ya. Tapi kalau menggunakan CD bisa saja ya dalam satu waktu bisa diakses secara ini ya, acak gitu ya. Jadi secara langsung. Nah kira-kira mau lagu ketiga gitu ya, mau lagu kelima bisa seperti itu. Kemudian organisasi berkas yang langsung ya, itu aksesnya langsung juga. Tapi ada yang sekuensial berindeks ini aksesnya bisa secara sekuensial dan atau langsung. Jadi bisa keduanya atau pilih salah satunya ya. Jadi tergantung ini juga media penyimpanan, jenis media penyimpanannya, dia bisanya apa gitu ya, mendukung apakah sekuensial, apakah bisa langsung seperti itu ya. Kemudian mengorganisasi berkas secara sekuensial langsung dan atau sekuensial berindeks itu dapat dikatakan secara sederhana gitu ya, berbeda dalam cara menyusun rekaman-rekaman yang membentuk berkas tersebut. Nah, jadi kalau kemarin sudah kita mungkin masih ingat ada gambaran ada yang cara menyimpan apa ya, cara menyimpan file yang sekuensial itu seperti apa. Misalnya kan sekuensial kalau nggak salah kan gini gambarnya ya. Jadi ada berapa tingkatan gitu ya. Nah, jadi kemarin mungkin ada yang ingat gitu ya, jadi gambarannya kan seperti ini kan. Misalnya susunan disk-disknya gitu ya, disk. Misalnya susunan disk-disknya, ini saya asal aja nih, kurang bagus gambarnya. Seperti ini ya. Kemarin kan ada, kalau data 1 disimpan di sini, data 2 disimpan di atasnya, kalau sudah habis gitu ya, pindah ke drive atau disk berikutnya, data 3 gitu ya, pindah data 4 seperti itu. Kalau sudah habis disk yang tengah ini, pindah ke disk yang berikutnya ya. Nah seperti itu. Jadi seperti itu sekuensial ya.
Kalau acak ya berarti dia nggak mesti berurut seperti ini ya, 1, 2. Jadi satunya bisa saja ada di drive 2 gitu ya. Duanya ada di drive 3 bisa secara acak itu, atau langsung istilahnya sama. Itu ya, jadi berbeda dalam cara penyusun rekamannya saja gitu ya. Sedangkan rekaman itu sendiri disusun oleh sejumlah medan data ya. Jadi medan data ini ya istilahnya sama seperti field gitu ya, atau kolom atau atribut lah gitu ya, atribut kalau di sistem basis data. Sebagai contoh, terdapat sejumlah unit informasi yang disebut sebagai rekaman yang mengandung data mengenai entitas individual gitu ya. Jadi di dalam medan data itu ada rekaman-rekaman ya. Jadi misalnya atribut atribut NIM gitu ya. Nah, di dalamnya kan ada rekaman-rekaman individual ya. Nilai NIM-nya kan banyak ya. Misalnya ada F1D 019001, nanti ada 002, 003. Nah, itu kan banyak ya. Sifatnya adalah individual. Kemudian rekaman tersebut dapat diuraikan menjadi unit-unit yang lebih kecil ya. Nah, yang disebut medan ya. Kalau tadi medan data, kalau yang medan ini yang kolom-kolomnya ya. Kalau kita bayangkan tabel database itu sel-selnya itu adalah medan istilahnya gitu ya. Ya, atau di Excel kan kotak-kotak gitu ya. Jadi ya kotak-kotak kecil itu ya adalah medan ya. Di mana medan ini mengandung nilai khusus ya bagi atribut-atribut yang mewakili individu tersebut. Jadi nilai-nilai khususnya misalnya kalau NIM ya tipenya varchar gitu ya, memiliki nilai, ada hurufnya, ada angkanya gitu ya. Kalau nama ya punya nilai berupa nama ya, berupa string gitu ya, seperti itu. Kemudian kita lihat istilahnya ya satu persatu medan data. Jadi medan data gitu ya. Jadi di dalam medan data itu kan dibagi kecil-kecil ya, medan nantinya. Medan ini berisi nilai dasar yang membentuk sebuah rekaman gitu ya. Jadi sel-selnya gitu ya, tadi saya bilang. Isi sebuah medan itu bergantung pada atribut yang dimiliki oleh individu pemilik rekaman gitu ya. Jadi nilai medan itu ya tergantung pemilik rekamannya ya. Misalnya baris 1 itu punya data mahasiswa 1, baris 2 data mahasiswa 2, baris 3 data mahasiswa 3. Kan pasti nilai medannya berbeda-beda ya. Jadi tergantung individu pemilik rekamannya. Itu nilai tersebut pada saatnya nanti akan dimanipulasi oleh proses komputasi. Jadi proses manipulasi ini ya bagaimana kita mengolah data tersebut ya. Bisa secara komputasi ataupun ya kalau contoh yang sederhana, kalau dulu di database ya, di sistem basis data ya pakai DML gitu ya, DML. Misalnya kita dari data yang banyak kita ingin munculkan nama A gitu ya, nama B, atau yang tanggal lahirnya misalnya tahun 2005 gitu ya, seperti itu adalah hasil manipulasi gitu ya. Atau kalau pakai yang proses komputasi ini ya biasanya algoritma ya, yang sudah saya jelaskan di awal itu. Jadi algoritma ini biasanya berisi rumus-rumus gitu ya, rumus-rumus di setiap langkah-langkah tahapan kerjanya gitu ya. Jadi ya karena rumus kan dia menghitung gitu ya. Jadi dia sifatnya berhitung gitu ya. Jadi ada inputan angka, nanti outputnya berupa angka, tapi setelah hasil data aslinya itu diolah gitu ya. Jadi begitu ya, jadi bisa berupa proses komputasi. Kemudian nilai-nilai dalam medan itu harus tunduk pada deskripsi gitu ya. Deskripsi ini ya contohnya tipe nilai ya, tipe datanya apa, panjang karakternya berapa itu ya. Ya, semua itu jadi harus sesuai dengan yang dirancang gitu ya, sesuai dengan deskripsi. Misalnya kalau kita rancang tabel database kan ya semua kita rancang ya, NIM-nya misalnya itu 9 karakter, jadi nggak boleh
nggak boleh lebih dari 9 karakter saat menginputkan data gitu ya. Nah, kalau ada formatnya ya mengikuti formatnya. Kalau name kan pasti ada formatnya ya. Kalau kayak di Unram tuh ya kayak F1 itu berarti kan S1 untuk teknik, nah, seperti itu. Nah, D itu teknik informatika. Nah, seperti itu kan punya makna-maknanya ya. Nanti kalau prodi lain pasti memiliki beda-beda ya. Ya formatnya berbeda juga gitu ya. Ya nilainya gitu ya. Tapi tetap 9 karakter. Oke gitu ya. Kemudian rekaman yang disimpan dalam berkas itu pada umumnya memiliki medan yang berfungsi khusus ya sebagai identitas rekaman yang sifatnya pembeda gitu ya atau sifatnya unik. Nah, jadi bisa dari baik internal maupun eksternal gitu ya. Medan tanggal gitu ya. Di sini umumnya dimiliki oleh sebuah rekaman merupakan contoh yang unik. Jadi medan tanggal ini ya bisa kita isi ya dari gabungan ya dari gabungan beberapa medan gitu ya. Misalnya di sini ada 3 medan yang terdiri dari yang satu medannya adalah berupa tanggal gitu ya. Nanti ada bulan, tahun. Nah, untuk ya jadi mungkin perlu dibedakan ya tanggal yang ini dengan yang ini ya. Jadi kalau yang tanggal yang di atas ini ya ada harinya, ada tanggalnya gitu ya, ada tanggal, bulan dan tahun. Tapi kalau yang tanggal yang ini ya nilainya hanya dari 01 sampai 31 gitu ya. Nah, itu. Nah, ini kalau yang tanggal ini bisa kita atur misalnya ini ya 8 digit. Nah, seperti itu bisa gabungan dari medan 3 medan ini. Ya, seperti tadi kalau NIM tadi ya NIM misalnya NIM tadi kan F1D misal kode S1 itu apa gitu ya. Jadi untuk teknik apa gitu ya S1 itu kan S1. Kalau D3 kalau vokasi itu ya 0 gitu ya. Misalnya F0. Nah, berarti kan ada apa tingkatan D3 di teknik. Nah, seperti itu. Nanti kodenya adalah F0 seperti itu. Nah, itu ya. Jadi itu bisa disesuaikan. Jadi bisa berupa gabungan ya untuk mendapatkan nilai yang unik tersebut. Kemudian data tanggal itu sebaiknya itu ya kalau bisa itu ditulis dalam angka gitu ya. Jadi berupa tipe bilangan. Karena kalau kita menggunakan tipe bilangan nanti bisa kita olah ya sesuai dengan ya keperluan gitu ya. Misalnya disajikan apa tanggal lahir gitu ya, tanggal lahir seseorang antara orang satu dengan orang dua. Misalnya kita pengen mendapatkan informasi siapa sih yang lebih tua gitu ya, apakah orang satu atau orang kedua gitu ya. Nah, itu kan bisa karena berupa angka kan bisa pakai ini ya, pakai kondisi tanda lebih kecil atau lebih besar seperti itu ya. Nah, misalnya orang satu, tanggal lahir orang satu lebih kecil dari tanggal lahir orang dua, berarti kan orang satu kan lebih tua ya daripada orang dua. Ya, karena lahirnya lebih kecil gitu ya. Jadi yang lahir tahun 90 dengan yang tahun 95, gitu kan. Ya yang tua kan yang tahun 90 ya, yang nilainya lebih kecil. Ya, itu bisa kita bandingkan seperti itu. Nah, berbeda kalau kita pakai huruf, nah agak susah itu ya, karena komputer ini atau sistem operasi ini ya, baik Windows, Linux, atau Mac itu pada dasarnya dia bisa dia mengerti urutan mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil gitu ya, dari angka gitu ya, dari numerik. Dan huruf juga A, B, C itu tahu gitu ya. Ya seperti kalau kita membuka kamus gitu ya. Nah, ada urutannya ya, misalnya apa gitu ya, apa dengan ada. Nah, mana duluan gitu ya.
ada dulu yang ditulis di atas, baru yang kedua adalah apa gitu ya. Nah itu komputer masih tahu gitu ya, komputer masih tahu. Jadi urutan abjad dan angka itu sistem operasi itu masih tahu. Jadi itu bisa kita manfaatkan ya yang diketahui oleh sistem operasi. Kemudian pemilihan tipe data yang paling sesuai dengan kebutuhan yang disyaratkan oleh sistem yang sedang dibangun itu merupakan hal yang penting gitu ya. Jadi jangan sampai salah menentukan tipe data gitu ya. Jadi kalau misal NIK gitu ya, NIK kalau kita salah pasang tipe data, misalnya kita pakai string gitu ya, string ya seharusnya kan angka gitu ya. Nah kalau string kita atur, nanti ada kemungkinan orang yang menginputkan data itu bisa saja menginputkan data yang salah ya. Ada unsur angka dan ada unsur hurufnya gitu ya. Nah kan jadi salah gitu ya. Padahal seharusnya NIK ya berupa angka gitu ya. Kalau angka ya pasti akan diberitahu oleh sistem ya, kalau misalnya kalau kita sudah setting dia berupa integer misalnya. Kalau ada yang memasukkan huruf kan biasanya ya akan menginformasikan gitu ya, bahwa yang diisi salah gitu ya, karena ada unsur huruf misalnya. Nah, gitu. Jadi kalau ya salah ini pembuatan ini nanti ya bakalan hilang informasinya ya, yang didapat yang seharusnya bisa di save misalnya di database ya, jadi nggak bisa di save gitu ya, karena sudah diatur di sistem nggak seperti itu bentuknya. Nah itu kan jadi hilang informasinya. Oke, kemudian rekaman data ya. Jadi rekaman data ini ya record gitu ya. Kalau istilah di sistem basis data ya recordnya, record itu kan dalam satu baris gitu ya, satu baris. Nah di dalam record itu terdiri dari sel-sel gitu ya. Sel-sel itu kita sebut di sini medan gitu ya, medan 1, medan 2 sampai medan N gitu ya. Ya seperti itu ya. Jadi kemarin sudah kita pelajari juga untuk rekaman itu atau record itu ada dua jenis ya, record logic sama record fisik gitu ya. Kalau logic ini ya kita membuat rancangan dari deskripsi, tipe datanya, panjang karakternya, itu termasuk logic. Sampai data-datanya ya, yang kita kira-kira di baris satu itu isinya apa saja sih, apa datanya gitu ya. Kalau fisik ini langsung berhubungan dengan media penyimpanan ya. Jadi data yang sudah ada di logic itu disimpan di media penyimpanan berupa rekaman fisik gitu ya. Misalnya data mahasiswa 1 direkam di address gitu ya, address nomor 1 gitu ya. Kemudian data mahasiswa 2 disimpan di address nomor 2 seperti itu. Jadi seperti itulah jadi rekaman fisik. Nah nanti bisa dibaca kembali ya untuk pembahasan rekaman logik dan rekaman fisiknya di pertemuan sebelumnya ya. Jadi sudah sempat dibahas ya. Kemudian kalau ini sudah ya rekaman logik, rekaman fisik ya. Ya lanjut. Jadi ini gambarannya ya. Jadi rekaman logik itu ya yang disimpan seperti ini ya. Jadi data mahasiswa 1 misalnya di sini, data mahasiswa 2 di sini ya. Kalau fisiknya ya penempatan track ya. Jadi penempatan tracknya di mana, sektornya di mana, klasternya di mana, yaitu masuk di rekaman fisik ya. Nah ini sifatnya di sini masih berurut gitu ya, sekuensial ya. Bisa saja kan kalau organisasi berkasnya berbeda ya simpannya di sini mahasiswa 1, mahasiswa 2-nya bisa saja di kiri sini itu ya. Jadi nggak mesti berurut gitu ya. Ya
bisa seperti ini. Kemudian beberapa medan data itu berhubungan satu dengan lainnya karena mereka melakukan deskripsi suatu hal yang spesifik ya. Jadi medan data itu ya ini ya, nama mahasiswa, kolom-kolomnya, atributnya gitu ya. Itu saling berhubungan gitu ya. Jadi dia bisa menjelaskan hal yang spesifik tentang seseorang gitu ya. Jadi misalnya nama mahasiswanya A, nomor mahasiswanya 001. Nah, itu kan jadi memiliki identitas seseorang gitu ya. Jadi setiap orang itu punya data masing-masing untuk setiap barisnya, recordnya. Oke, kemudian ini contoh medan itu ya. Jadi nama mahasiswa, nomor mahasiswa, itu kunci primer. Nah, ini kunci primer ini ya primary key gitu ya. Jadi sifatnya unik yang bisa membedakan dengan rekaman yang lainnya gitu ya. Jadi ada primary key, ada yang sekunder gitu ya. Kunci sekunder, kunci primer gitu ya. Kunci sekunder ini ya sebagai pelengkap gitu aja ya. Jadi atribut pendukung yang menjelaskan kunci primer itu apa gitu ya. Jadi kalau NIM, kunci primernya NIM. Nah, yang untuk menjelaskan NIM itu apa ya? Atribut sekundernya apa? Kunci sekundernya apa? Ya, ada nama, ada alamat gitu ya. Ada IPK, ada prodi ya. Ada tahun angkatan masuknya berapa, kapan, seperti itu. Itu adalah kunci sekunder. Kemudian berkas data ya. Jadi sebuah berkas itu merupakan koleksi dari rekaman yang sama yang diletakkan dalam peralatan penyimpanan data komputer, jadi media penyimpanan ya. Jadi salah satu tipe peralatan penyimpanan eksternal ya adalah contohnya adalah penggerak disk ya, atau disk dengan disk magnetis ya. Jadi sifat merekamnya itu secara magnet ya, magnet. Siap-siap Pak. Kemudian Sebuah berkas merupakan lokasi dari rekam-rekam. oke, kemudian lanjut. Ya, sebuah berkas itu akan memiliki nama yang dikenal oleh sistem operasi, ya, dan mempunyai struktur atau organisasi yang ditentukan oleh program pengakses berkas. Oke, nanti untuk proses disk magnetiknya itu sudah saya pernah share ya videonya di pertemuan pertama, kalau nggak salah. Nanti bisa dilihat sendiri ya. Jadi ada proses penyimpanannya, jadi ada kutub utara, kutub selatan. Ya. Selanjutnya, nah ini contohnya, contoh berkas mahasiswa ya di tingkat universitas. Jadi kalau tadi medan datanya seperti ini ya, ini data-datanya gitu ya. Jadi ada Suciardati, Sony, Trianto, Komarudin, Dewi Sartika gitu ya, sampai Jainab. Oke, semua ini data-datanya seperti ini ya. Kemudian ya, dalam merancang sebuah berkas untuk menyimpan semua rekaman yang menggambarkan tentang mahasiswa sebuah universitas itu bukanlah gagasan yang baik gitu ya. Jadi bila beberapa tipe rekaman dicampur aduk, misalnya rekaman mahasiswa dengan daftar mata kuliah. Jadi data mahasiswa itu digabung menjadi satu ya, dengan data mata kuliah, kan itu tidak baik gitu ya. Yang sudah kita pelajari juga di database itu ya istilahnya kan ya normalisasi gitu ya. Supaya mendapatkan data yang baik itu kita pisah-pisahkan rekaman mahasiswa dengan data mata kuliah itu kan menggunakan teknik normalisasi ya. Oke, kemudian kita lanjut. Oh ya, sudah habis ya. Ini saja sih yang pertama. Kemudian yang kedua lanjut untuk berkas sekuensial. Ya di sini sebenarnya berkas sekuensial ini ya hal yang paling sederhana gitu ya. Jadi pasti semua orang sudah tahu ya. Jadi ya atau ya kemarin sudah sering juga saya jelaskan gitu ya. Nah, sekuensial kan sifatnya berurut gitu ya. Jadi ya kalau kita lihat dari gambar ini gitu ya.
Jadi dari R1, R2, jadi R ini adalah rekaman atau record ya. Rekaman 1, rekaman 2, rekaman 3 sampai rekaman N ya, RN. Jadi di sini berurut dari kiri ke kanan gitu ya. Jadi 1, 2, 3 ya. Nah, itu kalau yang sekuensial. Tapi kalau yang apa? Kalau yang acak ya bisa saja berbeda-beda ya posisinya. Jadi nggak mesti habis R1 ini R2, bisa saja nanti R10 gitu ya. Nanti di bagian 3 ini R20, itu bisa saja seperti itu. Jadi acak. Ya, sekarang kita lihat dulu yang susunan berkas sekuensial. Jadi seperti ini ya. Jadi susunannya ya sangat sederhana gitu ya. Jadi paling sederhana, tipe organisasi yang paling sederhana. Di sini ini penjelasannya tadi R1 sampai Rn. Kemudian misalnya ada suatu kegiatan gitu ya, pencatatan apa ya, sensus gitu ya, atau ya pendataan gitu ya, pendataan keluarga yang memiliki anak usia balita gitu ya. Nah, kalau kita menyimpan di aplikasi gitu ya, atau di berkas gitu ya, menggunakan yang sekuensial, jadi sesuai dengan disimpan, data yang disimpan itu ya sesuai dengan daftar urutnya gitu ya, daftar urut keluarga yang pada saat pencatatan gitu ya. Jadi nggak mesti misalnya ada yang ingin mengurutkan misalnya berdasarkan nomor rumah gitu ya. Jadi pegawainya misalnya datang di rumah nomor 1, terus nomor 2, nomor 3. Nah, itu kan ya sesuai dengan urutan kedatangan gitu ya. Nah, tapi kan bisa saja kan ada kemungkinan misalnya ada mungkin rumahnya loncat-loncat gitu ya. Nomornya kan biasanya depan belakang gitu ya. Yang berhadapan kan ganjil genap gitu ya kan. Misalnya ganjil dulu, nanti genap berikutnya. Jadi kan acak kan. Jadi proses penyimpanan datanya itu ya sesuai dengan urutannya gitu ya. Oke, kemudian nah akses ya. Sesuai dengan namanya, berkas sekuensial itu sangat cocok untuk akses yang sekuensial gitu ya. Misalnya dalam sebuah aplikasi diperlukan proses terhadap sebagian besar atau semua rekaman yang ada gitu ya. Misalnya mencetak daftar semua mahasiswa dalam sebuah jurusan, maka akses sekuensial itu cukup memadai gitu ya. Jadi ya karena datanya sudah berurut gitu ya, jadi tinggal dicetak aja. Kemudian melakukan akses secara sekuensial berarti proses akan berpindah dari satu rekaman ke rekaman berikutnya secara langsung. Ya, kemudian di sini berkas sekuensial itu juga dapat diproses secara individual ya. Jadi ya kalau kita manipulasi data gitu ya, kita ingin menampilkan yang nama tertentu saja kan gitu ya. Jadi sesuai dengan individual. Atau yang tanggal lahirnya hari misalnya tanggal berapa sekarang, tanggal 17 ya, tanggal 17 Maret tahun 2010 misalnya, itu yang lahirnya tanggal segitu siapa gitu kan. Nah, itu kan bisa diproses secara individual dan langsung gitu ya. Kemudian jika diketahui subskripnya gitu ya. Jadi subskrip ini istilahnya seperti primary key gitu ya, primary key. Tapi kalau subscribe-nya itu bukan identitas utama rekaman, jadi bukan primary key-nya gitu ya. Jadi kita ingin mencari ya misal primary key-nya orang itu ya nick-nya gitu ya. Ya kalau dari nick-nya kan langsung tertuju gitu ya secara individual. Tapi kalau tidak menggunakan nick, misalnya nama tadi ya, tanggal lahir, nah itu kan bukan identitas utama. Nah, kira-kira yang terjadi kalau kita menggunakan sekuensial gitu ya, nah nanti dia akan membaca rekaman demi rekaman gitu ya, dari R1, R2 ya, sambil dia cocokkan apakah datanya sudah sama yang seperti yang dicari atau tidak. Nah itu ya,
Nah, seperti itu kalau yang dicari itu tidak menggunakan identitas utama. Misalnya di sini nama mahasiswa ya, dari contoh yang tadi, dari kolom nama mahasiswa itu kan tadi ada beberapa ya. Kemudian di sini pembacaan harus dilakukan secara sekuensial atau linear ya. Jadi berurut pembacaan dari R1, R2, R3 dan seterusnya. Rekaman demi rekaman sampai nama mahasiswa yang sesuai itu ditemukan. Ya, misalnya contohnya di sini untuk membaca, misalnya kita ingin mencari nih nama mahasiswanya yang namanya Dewi Sartika gitu ya. Nah, di sini didapatkan ya. Jadi didapatkan sebanyak 5 prop atau 5 iterasi untuk mendapatkan data Dewi Sartika ya. Jadi proses pembacaannya sampai 5 prop ini kan butuh waktu juga kan, ada misalnya satu prop itu berapa detik gitu ya. Nanti kalau 2 prop ya lebih lama lagi ya dari satu prop. Nah, seperti itu. Jadi itu akan mempengaruhi waktu pembacaan, pengaksesan datanya. Nah, di sini di sini beruntung direkam pada rekaman kelima. Jadi ada istilahnya beruntung gitu ya. Nah, coba kita lihat data yang tadi. Ini di materi yang 5A ya. Jadi yang kita cari misalnya Dewi Sartika gitu ya. Dewi Sartika. Di sini untuk mendapatkan data Dewi Sartika tuh dia harus, nah ini kan nama mahasiswa kan bukan identitas utama ya. Identitas utama kan nomor mahasiswa gitu ya. Kalau nama mahasiswa bukan identitas utama karena ada kemungkinan kan namanya bisa saja sama gitu ya. Jadi bukan hal yang unik. Nah, misalnya di sini berhubung contoh datanya tidak ada nama yang sama gitu ya. Di proses pembacanya tuh dia akan mengecek setiap record ya. Record 1 itu Suci Hartati, apakah di record 1 ini Dewi Sartika? Oh tidak gitu ya. Ternyata Suci Hartati. Record 2 dicek juga apakah Dewi Sartika? Bukan, berarti karena untuk datanya Sony gitu ya, data Sony. Kemudian yang ketiga bukan, data Trianto gitu ya. Yang keempat bukan Dewi Sartika tapi Komarudin. Kemudian yang kelima baru Dewi Sartika gitu ya. Nah, kira-kira ada 5 iterasi ya. Jadi ada 5 iterasi untuk mendapatkan data Dewi Sartika. Nah, di sini kan tadi ada istilah beruntung kalau dia di urutan kelima gitu ya. Tapi kalau ada nama Dewi Sartika ada di urutan ke 1000 gitu ya. Nah, kan berarti kan ada kemungkinan ya pasti waktunya lama ya, karena dia membaca dari rekaman 1 sampai rekaman ke 1000 ya. Karena misalnya posisi Dewi Sartikanya ada di rekaman ke 1000. Nah, itu ya. Jadi kan proses pembacanya lebih lama lagi. Nah, itu ya seperti itu. Kemudian kembali. Nah, permasalahan akan muncul bila rekaman berada pada urutan belakang, gitu ya, karena waktu pembacaannya akan lama. Jadi semakin ke bawah datanya, ya semakin lama ya menemukan datanya. Kemudian demikian pula kalau kebetulan nama yang dicari memang tidak berada dalam rekaman. Nah, ini kan jadi hal yang menyusahkan gitu ya. Jadi aplikasi harus membaca semua rekaman. Jadi dibaca dulu semua rekaman dari R1, misalnya datanya ada 100, dibaca dari rekaman 1, rekaman 2, rekaman 3 sampai rekaman 100. Baru setelah itu karena tidak ketemu, berarti ya setelah itu baru muncul pesan tuh ya bahwa rekaman tidak ditemukan. Nah, itu kan ya waktu juga ya. Jadi udah cari lama gitu ya. Tapi hasil yang didapatkan tidak ada karena datanya tidak ditemukan. Nah, itu kan jadi ya menyusahkan gitu ya, jadi kurang bagus. Nah, misalnya kalau di sini kan ada data misalnya Suci misalnya ya dicari data gitu ya. Nah, nama yang tidak ada, nah seperti itu.
Kemudian oke, ini ya, lanjut. Kemudian selanjutnya, pencarian secara sekuensial itu memproses rekaman-rekaman dalam berkas ya sesuai dengan urutan keberadaan rekaman tersebut sampai ditemukan rekaman yang diinginkan ya, atau semua rekaman itu terbaca. Di sini apakah yang harus dilakukan agar kinerja pembacaan rekaman lebih baik ya. Jadi kalau tadi kan agak kurang baik gitu ya, kurang bagus ya, karena waktunya lama gitu ya. Jadi salah satu alternatifnya adalah melakukan satu pekerjaan ekstra ya sebelum kita melakukan pembacaan. Jadi sebelum proses pembacaan itu dimulai, kita lakukan pekerjaan ekstra ya. Pekerjaan ekstra ini adalah kita urutkan rekaman-rekamannya ya. Baru setelah diurutkan itu dapat hasil yang diurutkan ya, seperti saya bilang tadi, sistem operasi itu bisa mengurutkan angka, bisa mengurutkan huruf ya. Ya terserah mau diatur apakah dari kecil ke besar tuh ya, atau besar ke kecil, nah itu bisa kita atur. Kemudian nah kalau yang contoh yang di sebelumnya ini kan masih acak ya. Jadi Suci, Sony ya. Ini A-nya kan seharusnya di atas ya. Nah, kemudian Budiani seharusnya di urutan kedua setelah Ahmad Nur Hadi. Nah itu kan masih acak. Nah setelah kita urutkan ya, nanti bentuknya seperti ini. Nah seperti ini ya, jadi bentuknya. Jadi dengan pengurutan ini nanti akan mempermudah dalam pencarian datanya gitu ya. Di sini kita lihat dulu dari dari tabel ini. Nah, kita bisa kasih, karena sistem operasi kan mengerti ya yang mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil. Kita bisa memanfaatkan tanda lebih kecil atau lebih besar, tergantung keperluan kita ya dalam mengolah data. Misalnya di sini kunci 1 lebih kecil dari kunci 2, lebih kecil dari kunci 3, lebih kecil dari kunci I, lebih kecil dari kunci N ya. Di sini Ahmad Nur Hadi lebih kecil dari Budiani. Nah, ini sistem operasi ini tahu ya. Jadi Ahmad Nur Hadi, ya misalnya abjadnya A, yang satunya abjadnya B, kan A lebih kecil dari B. Nah, jadi komputer tahu gitu ya. Nah, kemudian yang lebih kecil dari Dewi Sartika gitu ya. Jadi lebih kecil lagi dari Dewi Sartika untuk Ahmad Nur Hadi dan Budiani gitu ya. Yang lebih kecil dari Ida Arini dan seterusnya gitu ya. Jadi dengan metode pengurutan, maka pencarian dan pembacaan rekaman itu bisa berlangsung normal ya. Jadi maksudnya berlangsung normal ini cara bacanya tetap dimulai dari rekaman 1, rekaman 2, rekaman 3, rekaman 4 ya. Jadi berurut gitu ya, berurut. Sama seperti yang tadi yang masih acak itu. Hanya saja teknik ini bagus gitu ya. Kalau untuk data yang tidak ditemukan gitu ya. Jadi proses memunculkan informasi kalau data yang Anda cari tidak ditemukan. Kalau tadi kan harus membaca dari record 1 sampai akhir, baru muncul pesan gitu ya. Data Anda tidak ditemukan. Tapi kalau yang seperti ini, setelah kita urutkan, jadi nggak mesti baca data sampai akhir gitu ya. Nah, nanti bisa di tengah jalan itu langsung muncul pesan data Anda tidak ditemukan gitu ya. Nah, misalnya di sini kita kasih contoh apa ya yang di sini. Nah, misalnya ingin dicari yang namanya pipit gitu ya, pipit. Di sini kan nggak ada P ya, nggak ada P. Jadi nanti tetap dibaca. Nah, kalau pipit kan di sini ya antara koma P itu kan RST, ya, PQRS. Nah, jadi kan
di antara K dengan S ya, P itu ya. Nah, kalau ini kita baca dulu. Jadi caranya dia membaca R1 dulu, dicocokkan apakah R1 ini pipit, tidak, gitu ya. Kemudian yang kedua, apakah ya record kedua pipit, bukan, gitu ya. Lanjut ke record berikutnya, Dewi Sartika, gitu ya, bukan pipit ya. Lanjut, record 4, apakah pipit, tidak. Record 5, apakah pipit, tidak. Record 6, gitu ya. Dicek, dicek, gitu ya. Nah, dicek. Yang ini kunci 1 ya lebih kecil dari kunci 2 gitu ya. Jadi Komarudin dicek dulu apakah lebih Sony gitu ya. Ini cari itu misalnya pipit tadi ya. Pipit lebih kecil dari Sony gitu kan, P kan. P lebih kecil dari S. Nah, K lebih P ya, K lebih kecil dari P gitu ya. Nah, jadi ya kalau kita buat codingannya pakai itu ya kondisinya ya. Jadi kalau tidak ketemu gitu ya, jadi misalnya ini kan langsung K langsung S ya, loncat tanpa abjad P. Nah, maka langsung pas di tahap yang ini ya langsung muncul bahwa pesan data tidak ditemukan tuh muncul ya, seperti itu. Jadi tidak perlu membaca sampai data Zainab ya. Baru muncul pesan data yang namanya pipit tidak ditemukan ya, seperti itu. Oke, jadi lebih cepat ya. Jadi teknik setelah kita urutkan itu lebih cepat. Nah, kalau yang tadi yang Dewi Sartika, nah ini kan butuh untuk mendapatkan data Dewi Sartika ya cukup 3 iterasi ya, 3 prop. Oke, lanjut ya. Oke, kalau yang Dewi Sartika itu 3 prop, ini seharusnya 3 ya. Jadi nah, ini seharusnya 3 bukan 2 ya. 3 prop ya. Atau 3 iterasi gitu ya. Nah, kalau kita lihat sebelumnya nah, jadi iterasi itu kan untuk mendapatkan Dewi Sartika dicek dulu ya di record 1 apakah Dewi Sartika, itu kan iterasi 1 ya. Ternyata bukan. Kemudian dicek di record kedua, iterasi kedua ya, baru iterasi kedua. Ternyata bukan, tapi Budiani. Iterasi ketiga cek gitu ya. Ternyata sama ya, yang dicari sama datanya. Berarti kan iterasi ketiga ya, berarti 3 prop ya. Nah, itu ya, jadi ini nanti bisa diperbaiki ya, ini 3 prop seperti itu. Jadi 3 iterasi sampai ketemu data Dewi Sartika. Kemudian teknik ini masih kurang memuaskan, ya, lagi dibilang seperti ini, untuk jumlah rekaman yang sangat besar, ya. Jadi masih kurang bagus gitu ya. Jadi tidak hanya diurutkan. Nah, kita perlu teknik yang berbeda lagi ya untuk rekaman yang teknik pencarian pengaksesan datanya ya, yang lebih baik lagi. Di sini kita lihat nanti ada 2 teknik pencarian yang kita pelajari di pertemuan ini. Yang pertama adalah pencarian biner ya, atau binary search ya. Di sini untuk sebuah berkas dengan rekaman yang sudah diurutkan, jumlah prop yang diperlukan untuk membaca sebuah rekaman itu dapat diusahakan untuk diperkecil ya, dengan menggunakan teknik pencarian biner. Jadi di dalam teknik pencarian biner itu ada kunci cari, istilahnya ya, kunci cari, kunci tengah. Nah,
Ini dimanfaatkan proses aritmatika di dalamnya, gitu ya. Ada tanda lebih kecil, di sini ada tanda yang lebih besar, gitu ya. Ya, kunci cari ini ya data yang ingin kita cari. Misalnya tadi kunci carinya adalah Dewi Sartika nilainya, gitu ya. Nah, ada kunci tengah. Nah, kunci tengah ini adalah kira-kira posisi, misalnya datanya ada 10 data, gitu ya. Ada 10, ya ada 10 data. Nah, data di tengah-tengahnya itu data data berapa, kuncinya apa, gitu ya. Nah, itu kita cari nanti, ada rumusnya, gitu ya. Misalnya di sini saya kasih contoh, misalnya ada data 1, gitu ya. Data 2, data 3, data 4, ya. Ini data urutannya dulu ya, urutannya dulu. Oke, kemudian nilai data 1 itu misalnya pakai angka ya, misalnya 3, 2, 3 gitu ya. Kemudian data 2 itu nilainya adalah 48 gitu ya. Data 3 itu, jadi datanya berurut gitu ya. Jadi kita sudah melakukan ekstra tambahan ya. Pekerjaan ekstra tambahan mengurutkan data yang sebelumnya acak jadi berurut gitu ya. Misalnya 67 gitu ya. Jadi harus ke kanannya makin besar gitu ya angkanya ya. Kemudian 84. Kemudian selanjutnya data kelima itu adalah 99 gitu ya. Nah, misalnya yang kita ingin cari itu adalah, kita harus kotakin dulu. Misalnya yang kita ingin cari itu adalah data 84 gitu ya, 84. Atau yang lebih kecil aja gitu ya. Misalnya 48 gitu ya, 48. Oke, di sini ada kunci cari itu lebih kecil dari kunci tengah gitu ya. Nah, karena ada datanya 5 data gitu ya. Ada 5 data. Nah, kira-kira kan tengahnya kan ada di sini ya, di 3 gitu ya. Ya, data tengah, nilai tengahnya adalah 3. Kunci di nomor 3 ini berapa gitu ya. Nah, kuncinya nilainya adalah 67 gitu ya, 67. Nah, ini dicek apakah kunci cari lebih kecil dari kunci tengah gitu ya. Jadi dicek. Nah, di sini kan kunci cari ya. Nah, misalnya sini. Nih, kunci cari. Nah, 48 lebih kecil dari 67. Iya, berarti ya. Kalau iya, maka kita nanti ada istilahnya eliminasi ya. Nah, kita mengeliminasi. Jadi kita eliminasi dari mulai kunci tengah ya sampai akhir berkas itu kita eliminasi. Jadi mulai dari kunci nomor 3 sampai nomor 5 ini kita eliminasi, kita hapus gitu ya. Kita ya hapus. Jadi kita nggak perlu capek-capek memeriksa gitu ya. Dari record seperti tadi, record 1 sampai record terakhir. Nah, kalau data tidak ditemukan kan capek gitu ya mengecek. Nah, kita bisa bagi 2, kita eliminasi yang kira-kira tidak masuk kemungkinan gitu ya. Dia berada di sisi kiri atau sisi kanan gitu ya. Nah, ya, jadi dieliminasi. Nah, ini ya, jadi dieliminasi. Nah, itu ya. Jadi sisa data ini, data nomor 1 dan 2 gitu ya. Data nomor 1 dan 2. Nanti dihitung lagi ya. Jadi nanti kan sisanya data ini ya. Sisanya data ini ya. Nah, tinggal 2 data ini. Nanti dilakukan perulangan lagi gitu ya. Cari nilai tengahnya ya. Cari nilai tengahnya, nanti
dibandingkan, gitu ya. Nah, nanti hasil perbandingannya itu harus ketemu kunci cari itu sama dengan kunci tengah, itu ya. Baru ketemu nilainya. Jadi ketemu hasilnya, gitu ya. Kalau datanya sudah ditemukan. Oke, gitu ya. Kemudian sebaliknya, kalau ada kondisi misalnya kunci carinya ya lebih besar dari kunci tengah. Nah, kalau kunci cari lebih besar dari kunci tengah kan misalnya yang dicari adalah 99 gitu ya. 99 kunci carinya misalnya di 99, nah kunci tengahnya 67 ya. 67. Oh, ini baca dulu kunci cari ya sebelah kiri ya. 99 lebih besar dari 67, betul. Berarti nanti yang dieliminasi adalah dari kunci tengah hingga ke kiri ya, dari awal sampai kunci tengah. Ini yang kita eliminasi. Jadi yang dieliminasi itu 1, 2, 3. Jadi nanti tinggal data nomor 4 dan nomor 5 seperti itu. Jadi looping gitu ya, di prosesnya looping. Oke, nanti di belakang ada contohnya ya, contohnya. Oke, selanjutnya. Nah, ini pseudocode-nya. Nanti kalau kalian mau pengen coba-coba buat codingannya, ya hanya segini saja sih logiknya ya, pseudocode-nya. Jadi nggak rumit gitu ya. Jadi hanya masukkan data gitu ya. Nanti tinggal ya tergantung informasinya ya, apakah menampilkan datanya atau hanya berupa pesan gitu ya. Oh, data ditemukan atau data tidak ditemukan, nah, gitu ya. Jadi tergantung kita ingin memunculkan informasi seperti apa. Kemudian di sini kita lihat nih pseudocode-nya ya. Jadi ini bahasa pemrogramannya menggunakan bahasa Pascal nih ya. Jadi prosedur ya, masih berupa prosedural, struktural gitu ya, prosedur. Kalau sekarang kan ada function gitu ya, function. Prosedur pencarian biner. Dan nilai inisialisasi awalnya adalah awal itu nilainya 1 gitu ya. Jadi coba saya kembali lagi, tadi sudah dihapus. Nah, gini ya. Nah, coba saya hapus dulu nih. Oke, jadi nah nilai awal itu, bentar saya pindahin dulu. Oke, nilai awal ini ya. Nilai awal 1 itu ya ini, yang ini data nomor 1. Akhir itu adalah data tuh sampai n. N itu berapa? Jadi beda-beda kan. Tergantung datanya, kalau semakin banyak volume datanya ya mungkin bisa sampai ribuan data gitu ya, ratusan ribu data seperti itu. Jadi n-nya bisa berubah. Nah, kalau buat program kan nanti inputannya n sama dengan berapa, kan kita inputkan di menggunakan keyboard itu ya, lewat keyboard. Kemudian while gitu ya. Jadi ini adalah perintah perulangan, while do gitu ya. Jadi awal lebih kecil dari akhir ya. Jadi ada kondisi awal lebih kecil dari akhir. Jadi awal itu kan 1 ya, akhirnya 5. 1 lebih kecil sama dengan 5. Iya, kalau iya kerjakan ini kondisi yang dimulai dari baris 4 sampai baris 10 gitu ya. Jadi pakai kondisi if else gitu ya. Nah, sebelum masuk if else itu perlu dihitung ini baris keempat itu adalah nilai tengahnya. Nilai tengahnya untuk yang pencarian biner itu rumusnya sederhana, awal ditambah akhir dibagi 2 ya. Jadi awalnya 1, akhirnya 5 gitu ya, dibagi 2. 1 tambah 5, 6, bagi 2, 3. Jadi dapat nilai tengahnya 3 gitu ya. Nah, seperti itulah jadi perhitungannya. Misalnya datanya sampai 100, berarti 1 tambah 100 bagi 2. 101 bagi 2, nah berapa ya? Ya 50,5. Nah, kalau koma biasanya kalau di pencarian biner itu dibulatkan ke bawah ya.
Kalau koma 50,5 ya dibolehkan ke bawah 50, berarti tengahnya 50 gitu ya. Jadi bukan 51 tapi 50. Kemudian kita masuk kondisinya ya, if kunci cari gitu ya, kunci cari. Nah, kunci carinya berapa? Misalnya tadi 48, misalnya ini saya kotakan orange ini. Itu kalau kondisinya sama dengan kunci tengah, maka pencarian berakhir. Nah, informasi yang di baris 6 ini ya tergantung kita ya. Mau disisipkan query SQL gitu ya, menampilkan data-datanya, atau hanya berupa pesan, bisa saja ya. Misalnya data sudah ditemukan gitu ya. Nah, bisa seperti itu. Data sudah ditemukan pada rekaman keberapa, nah, itu kan bisa ya. Jadi rekaman ke nilai tengahnya kan, rekaman ke 3 misalnya seperti itu. Kemudian else if, kalau jangan nggak memenuhi kondisi ini ya, kunci cari sama dengan kunci tengah. Nah, pastikan ada kondisi yang berbeda. Jika kunci cari lebih besar dari kunci tengah ya. Kunci cari lebih besar dari kunci tengah. Misalnya kunci carinya tadi 99 ya. Lebih besar dari kunci tengah. Kalau iya, kita hitung nih nilai awalnya. Nilai awal yang baru ya, nilai awal yang lama kan 1. Ini nanti kita ganti dengan nilai awal yang baru, itu rumusnya adalah tengah ditambah 1. Jadi kalau kita cari, kunci carinya misalnya 99, maka nilai awalnya adalah 3 ditambah 1. Ya, maka nilai awal yang baru itu adalah 4 di sini. Ya. Nah, tapi kalau kondisinya berbeda, else, berarti kan kunci cari lebih kecil dari kunci tengah ya, kalau yang else nih ya. Jadi misalnya 48, kunci carinya, kunci tengahnya tetap 67 misalnya. 48 lebih kecil dari 67. Nah, terpenuhi, maka yang kita cari adalah nilai akhir tuh ya. Untuk nilai awal itu tetap ya. Kalau yang kondisi yang ini nilai awalnya berubah, nilai akhirnya tetap. Kalau yang ini nilai awalnya tetap, nilai akhirnya yang berubah ya. Jadi nilai awalnya tetap 1, nilai akhirnya adalah tengah dikurangi 1. 3 kurang 1 adalah 2 ya. Jadi nilai akhirnya adalah 2 ya. Oke, kemudian selanjutnya kalau perulangan while do itu tidak memenuhi syarat, ya, berarti kan kalau dia nggak memenuhi syarat kan awal lebih besar dari akhir ya. Nah, kalau sudah ketemu awal lebih besar dari akhir, langsung loncat ke rekaman. Ini sebenarnya ini nggak berurut ya, 10, 13, baris 11 ya. Ya, misalnya ini aja nih, baris 11 ya. Maka dia loncat langsung ke rekaman tidak ditemukan, baris 11 ya. Kalau kondisinya awal lebih besar dari akhir ya. Seperti ini. Nah, ini kira-kira alurnya ya, alurnya. Kemudian ini penjelasannya tadi sudah saya jelaskan. Nah, ini flowchartnya ya. Nah, flowchartnya sama lah seperti apa pseudocode tadi ya. Jadi dimulai dari awal gitu ya. Nanti kita inisialisasi awalnya 1, akhirnya end ya. N-nya ya tergantung inputan saat kita ya menginputkan. Kira-kira datanya berapa banyak gitu ya. Ya, selain diinputkan bisa saja kan otomatis. Misalnya kita pakai, kalau di database kita pakai query gitu ya, kita hitung berapa data gitu kan bisa. Jadi secara otomatis, jadi nggak mesti setiap saat kita inputkan. Ya, kemudian dicek nih awal dibandingkan dengan akhir ya. Nah, tadi kan kondisi yang ini ya. Ya, awal dibandingkan dengan akhir. Kalau kondisinya lebih kecil sama dengan ya, dia ke bawah sini. Kalau kondisinya awal lebih besar dari akhir, maka rekaman tidak ditemukan ya. Ini saya hapus saja sebentar. Yang gitu ya. Jadi kalau lebih besar langsung
pesan rekaman tidak ditemukan. Sini awal dan akhir seperti tadi ya di pseudocode-nya itu nilai tengah ya. Kemudian kita bandingkan kunci cari dengan kunci tengah ya. Kunci carinya dulu ya yang sebelah kiri, nanti sebelah kanannya kunci tengah ya cara bandinginnya. Nanti kunci cari lebih kecil dari kunci tengah, maka hitung nilai akhir ya. Nilai awalnya tetap, akhirnya berubah. Kalau kunci cari sama dengan kunci tengah, berarti rekaman ditemukan ya. Atau kalau kondisi yang berbeda, kunci cari lebih besar dari kunci tengah, maka kita menghitung nilai awalnya ya. Nilai awalnya. Di sini nilai awalnya ya kalau yang tadi yang ini lebih besar dia langsung kembali ya jadi perulangan ya. Tapi kalau yang ini yang di bawah ini sebenarnya bukan ke sini ya. Jadi akhirnya nggak berubah gitu ya. Jadi panah ini salah gitu ya. Nanti bisa dikoreksi. Jadi kalau kunci cari lebih besar dari kunci tengah kan hanya menghitung nilai awal baru ya. Nilai akhirnya tetap sama seperti yang lama. Dan seharusnya panahnya itu adalah ini ya, gini. Nah, seperti ini ya. Jadi ke sini. Ya, jadi panahnya ke sini. Nah, ini enggak ini salah ya. Enggak ke sini ya. Karena nilai akhirnya itu kan tetap ya. Yang berubah hanya nilai awalnya saja. Oke, selanjutnya. Nah, ini kita lihat contoh. Nih, di sini kita disuruh cari ini rekaman dengan kunci 49. Berarti kunci carinya adalah 49 ya. Kunci carinya 49. Kira-kira dari data yang disajikan di sini, data 1 sampai 9 itu kan, nah 49 ini ada nggak datanya ya. Nah, jadi perlu kita cari datanya. Ya, perlu kita ketahui, jadi seperti saya bilang tadi, untuk yang pencarian biner ini, datanya sudah diurutkan ya. Jadi kalau nanti disajikan data yang masih acak, ya kalian silahkan urutkan dulu terlebih dahulu, baru bisa dilakukan pencarian biner ya. Nanti kalau masih acak, ya akan yang nggak bermanfaat pencarian biner ya. Kemudian, nah ini tanda lebih buka kurungnya itu berarti awal, akhirnya akhir buka kurung itu berarti akhir ya. Nah ini. Di sini kita lihat langkah-langkah perhitungannya. Jadi kalau kita lihat dari gambar ini, untuk mendapatkan kunci 49 butuh 3 iterasi ya. Nah, penjelasannya seperti ini. Kita lihat iterasi yang pertama. Jadi awal, kita cek dulu ya, awal apakah awal itu lebih kecil sama dengan akhir atau awal lebih besar dari akhir ya. Awalnya kan 1, akhirnya 9. 1 lebih kecil sama dengan 9, iya gitu ya. Kalau iya, kita hitung nilai tengahnya ya. Nilai tengahnya awal ditambah akhir dibagi 2. Awalnya 1 tambah akhir 9, 10 bagi 2, 5. Ya, maka tengahnya adalah 5. Untuk kuncinya, ya kunci tengah 5 ini adalah 38 ya, yang ditebelin ini, yang di bold ya. Nah, yang dibandingkan itu kan kunci tengah sama kunci cari ya. Nah, ini kunci cari dan kunci tengah. Tadi kunci carinya 49, kunci tengahnya 38 ya kalau nggak salah. Ya, 38. 49 dengan 38. 49 itu lebih besar dari 38 ya. Berarti masuk yang di sini ya. Berarti nilai awalnya yang kita ganti ya. Nilai awalnya yang kita ganti. Jadi tengah ditambah 1 ya. Tengahnya tadi adalah 5 ditambah 1 adalah 6. Sehingga di iterasi kedua awalnya adalah dimulai dari 6. Untuk yang iterasi 2 ini urutan data 1 sampai 5 ini kita eliminasi gitu ya.
Jadi di sini dieliminasi. Ya, jadi dieliminasi. Jadi kita fokus ke yang ada di dalam kurung, ya. Selanjutnya kita cek lagi ya. Jadi kunci awalnya sudah di 6, kunci akhirnya 9. Nah, 6 lebih kecil dari 9, ya. Kita lihat ini. Awal lebih kecil sama dengan 9, ya. 6 lebih kecil dari 9, iya. Berarti hitung lagi nilai tengah yang baru, ya. Awal ditambah akhir, awalnya jangan 1 tapi 6, ya. 6 tambah 9, 15. Bagi 2, 7,5 gitu ya. Nah, saya bilang kalau yang pencarian biner dibulatkan ke bawah ya. Di sini 7,5 dibulatkan ke bawah 7 gitu ya. Nah, sehingga didapatkan ya. Nah, ini dapatkan kunci tengahnya tengahnya 7 ya, kuncinya adalah 48. Kita bandingkan lagi ya. Coba saya hapus. Nah, tadi kunci carinya 49, kunci tengah 48. 49 lebih besar dari 48, ya masuk yang ini ya. Berarti itu nilai awal lagi. Awalnya tengah ditambah 1. Tengahnya 7 ditambah 1, 8 ya. 8. Jadi awalnya baru, akhirnya masih sama yang lama ya. 8 dan 9. Kita hitung nilai tengahnya ya. 8 tambah 9, 17 bagi 2 ya. 8,5 ya. Ini dibulatkan ke bawah 8. Baru dicek. Nah, ya. Kunci 8 tuh 49. Kunci carinya 49. Berarti kan kunci cari sama dengan kunci tengah ya. Berarti rekaman ditemukan. Berarti selesai ya. Nah, sampai iterasi ketiga ya, atau 3 prop lah istilahnya ya. Jadi untuk mendapatkan kunci 49 butuh 3 prop untuk pencarian biner. Ya. Nah, ini jadi butuh 3 prop. Kemudian contoh yang berikutnya nih, kalau tidak ditemukan datanya ya. Misalnya ingin dicari kunci carinya adalah 27. Ini datanya masih sama seperti contoh yang ini ya. Di sini kan nggak ada 27 ya. Nah, masih sama. Nah, kira-kira berapa iterasi supaya dapat menampilkan informasi data tidak ditemukan ya. Nah, kalau kita lihat di sini ya, caranya masih sama ya. Jadi hitung nilai tengahnya, dibandingkan dulu ya. Awal lebih kecil sama dengan akhir, betul nggak? Ya. Kalau iya, lanjut gitu ya, hitung nilai tengah. Nah, nilai tengahnya 1 tambah 9 bagi 2, 10 bagi 2, 5 ya. Dibandingkan 27 dengan 38 ya. 27 dengan 38, apakah lebih kecil, lebih besar, atau sama dengan? Lebih kecil ya, 27 lebih kecil dari 2, berapa tadi? 38 ya. Berarti nilai akhirnya yang diubah. Nilai awalnya tetap sama seperti iterasi sebelumnya ya. Jadi akhirnya tengah dikurangi 1 ya. Akhirnya tengah dikurangi 1, 5 kurangi 1, 4. Berarti nilai akhirnya 4. Nilai awalnya masih 1 ya. Kita cari, cek lagi 1 dan 4 ya. Awal dan akhir ya. 1 lebih kecil dari akhir ya. Betul. Maka kita hitung nilai tengah, 1 tambah 4, 5 bagi 2, 2,5 ya, bulatkan ke bawah ya, 2. Kuncinya adalah, kunci keduanya adalah 25 ya. Dibandingkan lagi 27 dengan 25 ya. 27 dengan 25. Nah, kita lihat flowchart, 27 dengan 25. 27 lebih besar dari 25, berarti nilai hitung awalnya ya. Awalnya. Nah, kita hitung awal, berarti awalnya tengah ditambah 1 ya. 2 ditambah
1, 3 awalnya ini. Kemudian selanjutnya kita cek ya, awalnya 3, akhirnya 4 ya. Masih memenuhi syarat ya. Yang ini ya, awal lebih kecil sama dengan akhir ya, masih kita hitung nilai tengahnya. Oke. Ya. Nilai tengahnya adalah 3 tambah 4, 7 bagi 2. 3,5. Berarti 3 ya, 3. 3, ini cetak tebalnya ya. 28 kita bandingkan 27 dengan 28 ya. 27 dengan 28. Berarti 27 lebih kecil dari 28. Kita hitung nilai akhir ya. Nilai akhir baru, tengah dikurangi 1. Tengahnya 3 dikurangi 1, 2 ya. Jadi akhirnya 2, awalnya 3 gitu ya. Bisa tulis. Jadi akhirnya awal gitu ya. Awalnya masih sama 3 ya. Akhirnya sama dengan 2 ya. Nah, ini kita bandingkan ya, awal dan akhir ya. Awalnya lebih besar nih, awalnya lebih besar. Coba kita lihat flowchart. Ini awal lebih besar dari akhir kan tadi ya, lebih. Jadi masuk kondisi ini, maka rekaman tidak ditemukan. Itu ya, langsung keluar informasi rekaman tidak ditemukan. Ada di iterasi ke-4. Nah, seperti itu ya. Jadi nggak perlu membaca lagi karena datanya ada 9, nggak perlu membaca dari data 1 sampai data 9 baru keluar informasi data tidak ditemukan. Tapi cukup sampai iterasi 4 langsung diinformasikan gitu ya, data tidak ditemukan. Oke. Kemudian selanjutnya nah, ini penjelasannya ya, nanti bisa dilihat kembali. Jadi ada 4 prop ya, 4 iterasi. Kemudian yang kedua adalah pencarian interpolasi ya. Jadi pencarian biner dan interpolasi ini sebenarnya pseudocode-nya mirip ya. Hanya yang membedakan itu perhitungan di nilai tengah kalau di pencarian biner. Kalau yang di interpolasi ini bukan tengah istilahnya, tapi nilai berikut ya. Nah, nilai berikut. Rumusnya juga berbeda gitu ya. Rumusnya berbeda. Kita lihat aja langsung ini. Rumusnya ini ya. Awal ditambah kunci dicari kurang kunci awal dibagi kunci akhir kurang kunci awal dikali akhir kurang awal ya. Nah, kemudian kalau yang if else-nya ini ya sama gitu ya. Kalau kunci cari sama dengan kunci berikut ya, maka ketemulah hasilnya gitu ya. Ini ada yang lebih besar atau lebih kecil, nilai awal dan nilai akhirnya yang dihitung. Yang baru ya, nilai awal baru atau nilai akhir baru, tergantung kondisinya. Kemudian selanjutnya, nah kalau di sini dijelaskan ya, kalau pencarian biner itu kunci cari gitu ya. Kunci carinya itu kalau di pencarian biner itu bisa berupa angka numerik, bisa berupa numerik ya, angka sama ya. Bisa berupa numerik dan abjad ya. Sedangkan kalau yang diinterpolasi, yang kuncinya ya, kunci dicari, kunci carinya itu wajib berupa angka ya. Itu ya, jadi salah satu perbedaannya. Nah, kira-kira kalau ketemu kondisi seperti itu, nah mana yang bisa digunakan gitu ya. Nah, kira-kira ya gitu ya. Jadi tadi kalau kita lihat dari
rumus ini. Nah, kalau dilihat dari rumus ini bisa ketahuan ya, bisa kita tahu kenapa interpolasi itu tidak bisa menggunakan kunci carinya itu berupa abjad ya. Nah, kalau menurut kalian gimana kira-kira kenapa? Alasannya kenapa? Kenapa nggak bisa menggunakan abjad di kunci cari di pencarian interpolasi? Ada yang bisa kasih pendapat? Kalau dilihat dari rumus ini nih, dari rumus berikut. Benar, ada yang mau ada yang tahu gimana? Kenapa harus kunci cari ini harus abjad, harus angka gitu ya, numerik. Kenapa enggak abjad? Gitu. Benar, ada yang bisa membayangkan. Karena rekaman dimasukkan berdasarkan urutan masukannya, bukan berdasarkan abjadnya. Belum tepat. Kalau dilihat dari rumus ini gimana? Mungkin karena operasinya, Pak. Mungkin operasinya hanya bisa dilakukan oleh angka atau nilai gitu, karena kan dikurangi gitu, Pak. Mungkin ya. Oke, jadi itu yang tepat ya. Jadi operasinya, aritmatikanya. Jadi kan pengurangan ini kan dia hanya bisa mengurangkan angka ya. Jadi kalau ada huruf misalnya apa M gitu ya, kunci carinya M. Oh, kita cari misalnya nama ya yang awalannya M misalnya. Itu kemudian kunci awalnya apa? Kunci awalnya A lah gitu ya misalnya. Nah, kalau seperti ini atau saya ini gabung aja ya misalnya. Jadi M kurangi A lah misalnya ya. Nah, kira-kira bisa dihitung nggak M kurang A? Itu M kurang A, ada yang tahu berapa? nggak tahu, Pak. Soalnya abjad. Ya nggak tahu karena ya nggak bisa kan. M kurang A kan nggak ada ya, nggak bisa dihitung hasilnya. Nah, maka wajib angka gitu ya, jadi wajib angka. Misalnya kunci carinya tadi berapa? 49 gitu ya, dikurangi kunci awalnya 21 kan masih bisa ya dihitung kan. Seperti itulah, jadi 28 misalnya. Ya, nah seperti itu ya, makanya kenapa pencarian interpolasi ini mewajibkan kunci cari ya, kunci yang sebagai apa? Subscriptnya ya istilahnya tadi ya, itu wajib berupa angka ya. Kalau yang data pendukung kan nggak masalah, bukan mau abjad mau angka ya, yang penting yang kunci dicari ini ya. Ya kalau kayak primary key misalnya, ya primary key-nya harus berupa angka gitu ya, jangan ada unsur abjad di dalamnya, nanti akan susah ya melakukan operasi pengurangan gitu ya, seperti ini. Oke gitu ya, jadi sudah tepat penjelasannya. Oke, kemudian ini perhitungannya di sini, rumus ini yang ini dulu ya, yang dioperasikan ya. Kita hitung dulu yang ini ya. Nah, baru nanti ditambahkan awal. Baru ditambahkan awal ya. Jadi jangan sampai salah langkah. Nanti supaya nanti siapa tahu nanti ada yang awal ditambah hasil pembagian ini baru nanti di terakhir dikali, ya nanti akan berbeda hasilnya gitu ya. Oke begitu, lanjut.
Nah, ini penjelasannya, langsung aja contohnya ya. Nah, contohnya masih sama ya, 49, ya, seperti di awal. Kalau yang ini, yang biner itu kan untuk mencari data 49 itu perlu 3 iterasi ya, 3 iterasi. Kalau yang interpolasi butuh 2 iterasi. Nah ya. Nah, nilai berikut ini hasil berikut ya, hasil berikut. Yang ini ya, nah, dia nggak mesti di tengah ya, jadi dia bisa dimanapun. Biasanya dia akan mendekati nilai yang dicari gitu ya. Nah itu. Jadi misalnya ini 49 ya, dicari 49. Nah, nilai berikut tuh ya dia mendekati 49. Nah, jadi nggak mesti di tengah. Tadi kan tengahnya 38 ya. Itu keunggulan dari rumus ini ya, dari rumus ini berikut. Nah, langkahnya sama ya, tetap dicek saat awal dan akhir ya. 1 lebih kecil sama dengan 9, ya betul. Kalau betul, hitung nilai berikut ya. Nilai berikutnya pakai rumus yang ini ya. Awalnya, jadi awal dan akhir ini urutan datanya ya. Awalnya tadi 1, akhirnya 9 ya, 9 kurang 1. Kalau kuncinya itu ya yang di bawah ini ya. 21 ya. Jadi rumusnya tadi adalah kunci dicari kurang kunci awal dibagi kunci akhir kurang kunci awal ya. Jadi kunci dicarinya dulu. Kunci dicarinya adalah 49 kurangi kunci awal 21 dibagi 69 kunci akhir kurang kunci awal 21. Ya. Dikali akhir kurang 1, 9 kurang 1, 8. Ya, jadi seperti ini ya. Kunci cari kurang kunci awal, kunci akhir kurang kunci awal. Oke. Nah, di sini untuk yang misal kalau di interpolasi pencarian interpolasinya hasilnya adalah desimal gitu ya. Kita harus membulatkannya ke atas. Nah, itu ya. Jadi perlu diingat. Kalau interpolasi itu bulatkan ke atas ya, ke atas. Jadi berapapun yang nggak sesuai, nggak menurut kaidah matematika ya, misalkan ada yang kalau di atas 0,5 bulatkan ke atas, kalau di bawah 0,5 bulatkan ke bawah, nggak seperti itu ya. Nah, kita lihat di contoh yang ini kan hanya 0, saja ya lebihnya. Nah, tetap dibulatkan ke atas ya 8. Nanti ya, itu bedanya. Nanti ya jangan sampai terbalik, kalau yang biner tuh dibulatkan ke bawah, kalau interpolasi ke atas. Yaitu aturannya ya, aturan dari perhitungan ini. Nah, sehingga dapat nilai berikutnya adalah 6 ya. Nah, kita lihat ini ya, berikutnya 6, kuncinya adalah 39. Kita bandingkan kunci dengan berikut ya. Nah, kuncinya tadi 49, yang satu kunci tengah berikutnya, kunci cari 49, kunci berikut 39 ya. 49 dan 39 itu kan masuk yang ini ya. Kunci cari lebih besar dari kunci berikut. Maka kita hitung nilai awalnya. Nilai awal baru adalah berikut tambah 1. Berikut tambah 1 berarti 6 tambah 1. Nah, awalnya dari 7 gitu ya. Nah, dicek lagi 7 lebih kecil sama dengan 9. Ya, gitu ya. Kalau ya, hitung nilai berikut ya. Awalnya 7, ya, akhirnya 9 ya pakainya. Ya, tadi rumusnya awal ditambah ya, 7 tambah ya. Kunci cari 49 kurang kunci awal ya, 48 dibagi 69 kurang 48 ya. Dikali 9 kurang 7 ya. Didapatkan 7,09 sekian-sekian. Bulatkan ke atas ya. 8, berikutnya 8, kuncinya adalah 49. Sehingga kita bandingkan lagi, didapatkan kunci cari sama dengan kunci berikut itu ada di ketemu ya, berarti pencariannya berakhir. Oke, gitu ya. Jadi cukup 2 iterasi. Ya, sampai 2 iterasi. Kemudian kalau yang contoh yang tidak ditemukan tadi, yang 27 itu
Ya nanti coba sendiri ya, nanti sama caranya. Tinggal dilihat aja pseudocode-nya tadi ya, atau flowchart-nya tadi yang punya pencarian biner, itu tinggal diubah aja tengahnya dengan berikut ya, sama. Itu di sini ditemukan, kalau kita lihat dari yang gambaran ini tidak ditemukan, itu kan berarti kan awalnya lebih besar dari akhir ya. Kalau kita lihat dari iterasi kedua ini, awalnya itu ada di 3 ya, akhirnya ada di iterasi yang ketiga ini adalah 2 ya. Dilihat kurungnya saja ya, ini kan lihat kurung buka ini berarti kan awalnya ya, kurung buka ini awalnya ada di 3, kurung tutupnya ada di mana, ada di 2 ya. Nah, 2 berarti kan ini kan awal lebih besar dari akhir ya. Nah, kan maka data tidak ditemukan. Nah ini ya, nah seperti ini. Nah sehingga untuk menemukan kunci 27 cukup melakukan 3 iterasi tanpa melakukan 9 iterasi ya, baca semua datanya sampai 9 iterasi nggak perlu, cukup sampai 3 iterasi langsung keluar hasilnya, data tidak ditemukan. Oke, mungkin itu saja sih materinya. Kira-kira ada pertanyaan, nanti ini bisa dibaca sendiri. Nah, kira-kira ada pertanyaan nggak untuk materi kita hari ini? Gimana? Nggak ada? Nggak ada kayaknya, Pak. Jadi coba-coba ya. Ya, saya ada rencana buat ini ya, ada post test ya nanti. Ya soalnya tentang interpolasi biner dan pencarian biner dan pencarian interpolasi ya nanti. Mungkin nanti saya informasikan ya. Ya sebagai latihan lah gitu ya, mengasah ya hitung-hitungan gitu ya. Baik, Pak. Oke, mungkin kalau nggak ada saya cukupkan ya. Jadi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Selamat sore. To change your